Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Nasution dengan NIM 23002036 dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya public relation di sekolah. Konsep public relation di sekolah. Menurut James King 2003, public relation di sekolah merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal di lembaga sekolah. Tujuan utamanya yaitu membangun citra positif sekolah di kalangan masyarakat dan untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dan pihak yang terkait. Sedangkan Ronald Casali 2007 menyatakan bahwa public relation di sekolah adalah salah satu kegiatan manajemen komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif sekolah di mata publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh sekolah. Dari pendapat dua ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa public relation di sekolah merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang strategis dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menciptakan, membangun, dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, guru, staf sekolah, dan komunitas sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi sekolah serta memastikan bahwa sekolah tersebut mampu merespon dan berkomunikasi dengan efektif kepada pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, pentingnya public relation di sekolah. Di dalam lingkungan sekolah itu sangatlah penting untuk membangun public relation yang bagus untuk membangun citra positif di kalangan banyak orang ataupun di kalangan masyarakat. Dengan membangun public relation ini, di sekolah itu memiliki alasan tertentu dan telah memberikan manfaat dan fungsinya masing-masing terhadap sekolah. Menurut Frank Jeffkins, fungsi dari public relation di sekolah meliputi berbagai aktivitas yang strategis untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara sekolah dengan pihak-pihak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Menurut Janskin, pentingnya public relation di sekolah yaitu yang pertama, membangun citra positif sekolah. Public relation ini bertugas untuk menciptakan dan menjaga citra positif sekolah di mata publik, termasuk orang tua, siswa, dan masyarakat luas. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang transparan dan kegiatan yang dapat memperkuat reputasi sekolah. Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan komunikasi yang efektif, program dan acara positif, publikasi dan dokumentasi, pelayanan prima, serta evaluasi dan pemantauan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, maka sekolah dapat membangun citra yang positif dan menguntungkan bagi kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan publik internal. Public relation di sekolah penting untuk membangun hubungan baik dengan guru, staf, dan siswa. Komunikasi terbuka, partisipasi, dan lingkungan kerja yang positif akan meningkatkan rasa kepemilikan, motivasi, dan kinerja. Dengan melibatkan orang tua juga penting untuk memperkuat dukungan mereka terhadap sekolah tersebut. Semua ini akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikannya di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu menjembatani komunikasi dengan publik eksternal. Public relation di sekolah penting untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua, media, pemerintah, dan masyarakat. Strategi yang efektif meliputi membangun hubungan dengan media, menjalin jaringan dengan tokoh masyarakat, dan melibatkan masyarakat melalui acara yang terbuka dan program kemitraan. Pemanfaatan media sosial dan tanggapan profesional terhadap kritik dan keluhan yang sangat penting. Dengan menjembatani komunikasi dengan publik eksternal ini, maka sekolah dapat membangun citra yang positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk kemajuan pendidikan di sekolah. 4. Mengelola krisis dan masalah. Public relation di sekolah berperan sebagai pengelola krisis, bertanggung jawab untuk menyampaikan sebuah informasi yang tepat dan mengatasi dampak negatif ketika terjadi masalah atau situasi darurat.
Langkah-langkah yang penting yaitu meliputi analisis situasi, pembuatan rencana krisis, komunikasi yang transparan, tindakan korektif, dan upaya pencegahan. Dengan strategi yang tepat, maka sekolah dapat meminimalisir dampak negatif, menjaga citra positif, dan membangun kembali kepercayaan publik, khususnya masyarakat terhadap sekolah tersebut. Yang kelima, menginformasikan prestasi sekolah. Public relation berperan penting dalam mempublikasikan prestasi dan keunggulan yang telah dicapai oleh sekolah tersebut, baik itu melalui media massa, media sosial, maupun melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga sekolah itu dapat dikenal secara lebih luas. Dengan menginformasikan prestasi sekolah secara efektif, maka sekolah dapat membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan menarik minat calon siswa, sponsor, dan mitra kerja terhadap sekolah tersebut. Selanjutnya, cara kerja public relation di sekolah. Menurut James E. yang dikenal sebagai tokoh utama dalam bidang public relation, menyatakan bahwa cara kerja public relation di sekolah itu berfokus pada 4 model komunikasi yang dapat diterapkan untuk membangun hubungan yang baik antara sekolah dan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu model pemberian informasi. Public relation di sekolah bertugas membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang relevan, menarik, akurat, dan terpercaya. Mereka mengidentifikasi target audiens, memilih saluran komunikasi yang efektif, dan mengevaluasi efektivitasnya. Dengan pendekatan ini, maka public relation dapat membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak yang terlibat, meningkatkan citra sekolah, dan memajukan pendidikan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari sekolah kepada pihak publik melalui berbagai saluran komunikasi, baik itu seperti website maupun media sosial. Yang kedua yaitu model persuasi. Public relation di sekolah menggunakan model persuasi untuk membangun dukungan dan kepercayaan. Mereka menyampaikan pesan yang meyakinkan melalui saluran komunikasi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, menarik minat calon siswa, dan mendukung program sekolah. Dengan pesan relevan ini, maka dapat membangun dukungan dari orang tua dan komunitas lainnya melalui kampanye komunikasi. Dengan strategi persuasi yang tepat, public relation dapat memperkuat hubungan, meningkatkan citra sekolah, dan memajukan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu model dua arah simetris. Public relation di sekolah menggunakan model dua arah simetris untuk membangun komunikasi yang setara antara sekolah dengan publik. Mereka berfokus pada komunikasi dua arah yang seimbang, mendengarkan masukan dan umpan balik dari orang tua dan masyarakat melalui forum diskusi, survei, dan program partisipasi. Dengan model ini, sekolah dapat membangun kepercayaan hubungan yang kuat dan menciptakan lingkungan positif untuk memajukan pendidikan bersama. Yang keempat yaitu model dua arah asimetris. Public relation di sekolah menggunakan model dua arah asimetris dengan mengumpulkan informasi dari publik, menganalisisnya, dan merumuskan pesan persuasif untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik sesuai dengan tujuan sekolah. Meskipun fokusnya ini bukan hanya dialog yang seimbang, model ini memungkinkan sekolah menggunakan informasi dari survei dan merancang program yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan orang tua. Public relation juga berupaya untuk mengubah model ini ke arah yang lebih simetris dengan komunikasi efektif dan strategi yang terarah untuk mencapai tujuan sekolah sambil tetap mendengarkan umpan balik publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip public relation di sekolah. Public relation di sekolah beroperasi berdasarkan beberapa prinsip yang menjadi kunci yang dapat membantu dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip public relation yang penting di lingkungan sekolah yaitu
transparansi. Sekolah harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Prinsip transparansi dalam public relation di sekolah memungkinkan bahwa semua informasi yang terkait dengan sekolah harus disampaikan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh publik. Dengan transparansi ini, maka kepercayaan dan rasa aman dapat dibangun di antara semua pihak yang terlibat dengan sekolah. Informasi transparan juga memungkinkan semua pihak untuk memahami proses pengambilan keputusan, mengerti penggunaan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja sekolah secara objektif. Transparansi ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya antara sekolah dengan publik. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Public relation yang efektif di sekolah harus melibatkan komunikasi dua arah dengan menekankan dialog yang terbuka dan saling menguntungkan antara sekolah dan publik. Hal ini mencakup menyampaikan informasi serta mendengarkan dan merespon masukan, saran, dan kritik dari orang tua, siswa, dan komunitas lainnya. Komunikasi dua arah ini dapat membangun rasa yang saling percaya dan keterlibatan yang kuat melalui pendengaran yang secara aktif dan memberikan tanggapan yang jujur dan transparan serta membangun hubungan yang saling menghormati. Dengan menerapkan prinsip ini, maka sekolah dapat membangun citra yang positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memajukan pendidikan secara efektif. Yang ketiga yaitu responsif. Sekolah harus responsif terhadap isu-isu dan pertanyaan dari masyarakat untuk menjaga hubungan yang baik dan mencegah krisis. Prinsip responsif ini dalam public relation di sekolah dapat meningkatkan pentingnya sekolah terhadap kebutuhan, harapan, dan masukan dari publik. Sekolah harus aktif, mendengarkan, memahami, dan merespon dengan tepat masukan yang diterima untuk membangun komunikasi dua arah yang terbuka, transparan, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip responsif, sekolah dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memajukan pendidikan secara efektif. Selanjutnya, yang keempat, keterlibatan masyarakat. Public relation di sekolah harus mendorong keterlibatan aktif dari orang tua dan komunitas dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Prinsip keterlibatan sosial dalam public relation di sekolah ini menekankan pentingnya sekolah mendengarkan, melibatkan, dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan transparansi, menghargai masukan, dan membangun program yang bermanfaat, sekolah dapat membangun dukungan yang kuat, meningkatkan citra positif, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dengan melibatkan masyarakat juga dalam kegiatan dan pengambilan keputusan, maka sekolah dapat memperoleh dukungan yang kuat dan kepercayaan dari masyarakat. Yang kelima yaitu etika. Public relation di sekolah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika, menghindari praktik yang menyesatkan, dan berkomitmen pada integritas dalam interaksi dengan publik. Prinsip etika public relation ini berfokus pada kejujuran, transparansi, dan membangun kepercayaan dengan semua pihak yang terkait. Sekolah harus menyampaikan informasi yang akurat dan jujur baik kepada publik internal maupun eksternal, dengan komunikasi yang terbuka dan transparan juga tanpa manipulasi atau penyembunyian informasi, menghormati privasi individu dan menjaga kerahasiaan informasi sensitif juga penting. Dengan penerapannya prinsip etika ini, sekolah dapat membangun hubungan kuat dan saling percaya dengan semua pihak, menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dan media sosial menjadi prinsip yang penting dalam public relation di era digital saat ini. Prinsip penggunaan teknologi dalam public relation di sekolah berfokus pada memanfaatkan alat digital untuk membangun citra yang positif, meningkatkan keterlibatan publik, dan memajukan pendidikan secara strategis dan etis. Konten yang dibagikan juga harus akurat, menarik, dan relevan dengan kebutuhan publik, serta membangun kehadiran online melalui website, media sosial, dan platform digital lainnya.
Teknologi juga digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah dengan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sekolah dapat memanfaatkan teknologi public relation untuk mencapai tujuan pendidikan dan membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak yang terkait. Dari penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa public relation di sekolah itu sangatlah penting untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui transparansi, komunikasi efektif, dan responsif terhadap kritik, sekolah dapat menciptakan citra yang positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah ataupun materi yang salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.